Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa a'malan mutaqabbalah. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an, min ahlika wa khassatika ya rabbal alamin. Amma ba'd. Sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah saya akan berbagi tentang metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman dalam buku ini. Dan kita juga akan belajar tentang sistem hafalan Al-Quran mutqin seperti surah Al-Fatihah juga di dalam buku yang saya tulis ini. Insyaallah sahabat Al-Quran, kita akan belajar bagaimana cara menghafal Al-Quran lebih cepat, lebih mudah, dan bagaimana kita menjadikan hafalan Al-Quran yang kita hafal itu mutqin, tidak mudah hilang dan terlupakan. Sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu bentuk mukjizat Al-Quran adalah mudah dihafal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qamar, diulang sebanyak 4 kali, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Kata Allah, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran lidzikr, untuk diingat, untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk dihafal, untuk diamalkan, untuk disampaikan. Fahal min muddakir, apakah ada yang mau mengambil pelajaran darinya? Apakah ada yang mau menghafalnya? Dan seterusnya. Oleh sebab itu sahabat Al-Quran, karena Al-Quran ini mudah dihafal, dan Al-Quran ini adalah mukjizat yang mudah dihafal oleh semua usia dan kalangan, kita jumpai banyak anak-anak kita, balita, umur 5 tahun, bahkan di bawah 10 tahun mereka berhasil menghafal Al-Quran. Kita juga banyak melihat para remaja kita umur belasan tahun banyak yang menghafal Al-Quran, alhamdulillah. Kemudian ada juga yang umur 30 tahun, 40 tahun berhasil menghafal Al-Quran. Bahkan ada di antara kaum muslimin yang umurnya 70 tahun, 80 tahun juga bisa berhasil menghafal Al-Quran. Ini artinya apa? Bahwa kita semua dimudahkan dalam menghafal Al-Quran apabila ada niat kesungguhan, keseriusan dalam menghafal Al-Quran. Menghafal itu tidak perlu otak yang cerdas, tetapi kalau kita menghafal Al-Quran, insya Allah kita cerdas. Saya pernah membaca atau mendengar sebuah artikel yang mengatakan bahwa anak-anak orang Yahudi atau anak-anak orang Barat itu di umur 10-an tahun kurang lebih mereka berhasil menghafal 16.000 kosakata di dalam kepalanya. Adapun anak-anak orang Arab itu di umur 10-an tahun berhasil menghafal sekitar 6.000 kosakata. Dan anak orang Indonesia itu umur 10-an tahun hanya menghafal 3.000 kosakata. Ya, kita sangat ketinggalan jauh dibanding mereka. Maukah Anda, sahabat Al-Quran, ya, saya beritahu bagaimana kita bisa lebih cerdas, lebih jenius dari anak-anak orang Yahudi atau anak-anak orang Barat? Ya, ketika Islam berada di puncak kejayaannya, kita banyak menjumpai, ya, anak-anak zaman dahulu ketika Islam berjaya, ketika Islam dijadikan sebagai pegangan hidup. Ya, kita jumpai banyak para ulama kita, ya, di umur belasan tahun mereka karyanya sudah banyak, di umur belasan tahun mereka sudah menjadi orang besar, ya. Ada yang menjadi wali kota di umur 14 tahun, kemudian umur 18 tahun menjadi panglima perang, ada juga umur 21 tahun menjadi seorang sultan atau khalifah. Ya, karena rahasianya mereka di umur 10-an tahun itu berhasil menghafal kurang lebih 77.000 kosakata.
77.000 kalimat. Apa yang mereka hafal? Yang mereka hafal adalah Al-Quran. Ya, di umur mereka yang masih 10-an tahun, otak mereka ya sudah menampung kurang lebih 77.000 kalimat atau 77.000 kosakata. Yang ini artinya kita akan lebih cerdas dan lebih jenius daripada anak-anak orang Barat atau anak-anak orang Yahudi sekarang ini. Oleh sebab itu, bagi generasi yang mendatang, adik-adik sahabat Al-Quran, salah satunya ya kunci kecerdasan atau kejeniusan kaum muslimin yaitu ketika dia kembali kepada Al-Quran, dia menghafal Al-Quran dengan baik, kemudian pelajari ilmu-ilmu yang lain yang kemudian akan menginduk kepada ilmu Al-Quran dan hadis dan seterusnya. Sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, idza sadaqal 'abdu ma'allah, sadaqallahu ma'ah. Jika Anda jujur kepada Allah, maka Allah juga akan jujur mewujudkan harapan Anda. Jika Anda jujur dalam menghafal Al-Quran, maka Allah pun juga akan jujur mewujudkan harapan Anda untuk menjadi seorang hafiz dan hafizah Al-Quran 30 juz mutqin. Kalau Anda serius menghafal Al-Quran, maka Allah juga akan serius menjadikan Anda seorang hafiz dan hafizah Al-Quran 30 juz mutqin. Intinya kita jujur sama Allah dalam menghafal Al-Quran, dan Allah juga akan jujur ya mewujudkan harapan kita untuk menjadi seorang hafiz dan hafiz Al-Quran, insyaallah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini sahabat Al-Quran, saya akan berbagi tentang metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman, yang alhamdulillah metode menghafal Al-Quran ini sudah banyak diajarkan di lembaga-lembaga, kemudian di ma'had-ma'had, di kampus di seluruh Indonesia, kira-kira dari tahun 2014. Kemudian disampaikan juga di Malaysia di banyak tempat dan banyak ma'had ataupun kampus, dan juga pernah disampaikan di Thailand, pernah juga disampaikan di kota Mekah 2 kali. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan sahabat Al-Quran kita bisa belajar bersama tentang metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman ini. Kemudian bukan hanya kita ingin mempelajari bagaimana cara menghafal Al-Quran cepat, ya, bagaimana cara menghafal Al-Quran mudah. Yang kebanyakan, ya, ada salah seorang yang mengatakan bahwa Ustadz, saya itu menghafal Al-Qurannya cepat, tapi yang jadi masalah cepat juga hilangnya. Ada juga yang mengatakan, Ustadz, saya itu menghafal Al-Quran lama banget, tapi begitu hafal, langsung hilang. Saya kira tidak ada yang tidak menghafal Al-Quran tapi hafalannya hilang. Oke, di sini saya bukan hanya ingin berbagi bagaimana cara menghafal Al-Quran cepat, cara menghafal Al-Quran mudah, tapi hafalan Al-Qurannya cepat juga hilang atau mudah juga hilang. Tapi saya ingin berbagi ya bagaimana sistem hafalan Al-Quran yang sudah kita hafal itu tidak mudah hilang dan terlupakan. Atau di dalam buku yang saya tulis ini, ya, sistem hafalan Al-Quran mutqin seperti surat Al-Fatihah, atau bagaimana kita menjadikan hafalan Al-Quran kita 30 juz mutqin insyaallah seperti surat Al-Fatihah. Ya. Dalam sistem buku ini kita akan mengetahui bagaimana ciri-ciri hafalan Al-Quran yang mutqin itu. Di lembaga kami sendiri yaitu Al-Quran Kreatif Internasional, metode 10 menit per halaman ini kita terapkan insyaallah dengan baik. Kemudian sistem hafalan Al-Quran mutqin seperti surat Al-Fatihah ini juga kita terapkan. Nah, begitu seorang santri atau seorang peserta berhasil menyelesaikan hafalan Al-Qurannya 1 juz, maka dia akan diuji dalam bentuk sistem hafalan Al-Quran. Ujian yang pertama tahapnya yaitu ujian sholat. 1 juz harus habis dalam 4 rakaat. Artinya kita sholat sunnah 4 rakaat yaitu 2 rakaat 2 rakaat. Rakaat yang pertama setelah baca Al-Fatihah kita membaca 5 halaman. 5 halaman pertama di juz tersebut. Kemudian di rakaat yang kedua setelah baca Al-Fatihah kita baca 5 halaman yang kedua di juz tersebut. Kemudian kita salam, kita sholat lagi 2 rakaat. Nanti rakaat yang pertama kita baca setelah surah Al-Fatihah 5 halaman yang ketiga.
kemudian nanti rakaat yang berikutnya kita baca 5 halaman terakhir dari juz tersebut. Nah, begitu selesai ujian sholat 3 tahap ini, ya, itu baru tahap yang pertama tadi. Tahap yang kedua yaitu 1 juz harus habis dalam 2 rakaat. Rakaat yang pertama harus habis setengah juz setelah selesai membaca surah Al-Fatihah. Nanti rakaat yang kedua juga setengah juz berikutnya setelah membaca surah Al-Fatihah. Nah, tahap yang ketiga, 1 juz harus habis dalam 1 rakaat. Misalnya dia sholat sunnah 2 rakaat, rakaat pertama harus habis 1 juz setelah baca surah Al-Fatihah. Nanti rakaat yang kedua bisa membaca surat pendek, surat pilihan seperti Al-Ikhlas, misalnya Al-Kautsar, Al-Asr, atau surat apa saja. Bahkan juga ada sebagian santri atau peserta yang di rakaat keduanya malah membaca 1 juz lagi. Jadi 1 kali berdiri, rakaat pertama 1 juz, di rakaat kedua 1 juz, seperti itu. Nah, setelah menyelesaikan tahap ujian pertama dalam ujian sholat, kita akan mengetahui bagaimana bentuk mutqin hafalan Al-Qur'annya. Oke, ada 8 pertanyaan bagaimana cara kita mengetahui hafalan Al-Qur'annya mutqin atau tidak. Pertanyaan yang pertama adalah kita sambung ayat. Misalnya Ustadz menanyakan potongan ayat, nanti disambung. Misalnya, di juz 1, sambung ayat ini misalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Silahkan sambung. Ini biasa ujian-ujian seperti ini dalam musabaqah hifdzul Quran juga ditanyakan. Itu saya kira pertanyaan yang mudah, sambung ayat. Pertanyaan yang kedua, yaitu seorang guru pembimbing Al-Quran atau seorang musyrif membacakan potongan ayat tertentu. Misalnya di juz 1, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ditanya, apakah Anda tahu ayat ini? Saya tahu. Pertanyaannya adalah, sebutkan 5 ayat sebelum ayat itu, atau sebutkan 5 ayat setelah ayat itu. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga adalah baca mundur dari bawah ke atas terbalik. Kalau misalnya kita menghafal surah Al-Mulk dari ayat 1 sampai ayat 30, dalam sistem ini yang diujikan, coba Anda bisa baca dari ayat 30 sampai ayat 1. Atau nanti dibacakan ayat tertentu oleh ustadz atau ustadzahnya, kemudian peserta diminta untuk membaca beberapa ayat. Untuk menguji hafalan Al-Qur'annya bisa membaca mundur atau terbalik seperti itu. Pertanyaan yang keempat, kosakata. Kosakata di dalam juz itu, kosakata yang asing atau satu kosakata kemudian minta dia untuk mencarinya. Misalnya di juz 1 ada kata ba'udah, coba cari ayatnya. Ada. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Di juz 1 ada kata safra, coba cari ayatnya. Ada. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Pertanyaan yang kelima adalah mujmal ayat atau ayat maknanya secara umum. Misalnya di juz 1, coba baca ayat kisah tentang malaikat Harut dan Marut. Ada bibabila Harut wa Marut. Berarti awalnya wattaba'u ma tatlu syayatin. Di juz 1 ada kisah tentang Nabi Musa dan Bani Israel ketika diperintah oleh Allah untuk menyembelih sapi. Ada, dan seterusnya seperti itu. Makna umum ayat. Pertanyaan yang keenam adalah pertanyaan halaman. Misalnya coba baca halaman ke-20, ayat yang paling bawah. Setelah dapat, coba maju 5 halaman, ayat paling atas.
Kemudian seterusnya, tanya halaman, baik halaman juz ataupun halaman Al-Quran. Oke, sahabat Al-Quran, untuk menghafal halaman Al-Quran atau halaman juz itu sangat mudah. Kuncinya, satu juz Al-Quran, Al-Quran standar, untuk hafalan itu jumlahnya 20 halaman. Saya kasih contoh, misalnya cara mudah menghafal halaman Al-Quran atau halaman juz. Misalnya, juz 1 itu dimulai dari halaman kedua. Tentunya setelah surah Al-Fatihah, nanti awal juz pertama, yaitu surah Al-Baqarah. Oke, awal surah Al-Baqarah. Oke, coba 20 halaman. Oke, berarti nanti di halaman pertama juz 2 itu di halaman ke-22. Oke, berarti halaman pertama juz 3 itu di halaman 42. Tambahkan 20. Berarti halaman pertama juz 4 itu 62, nanti halaman pertama juz 5 82 dan seterusnya seperti itu. Ya. Kalau Anda ingin mengetahui halaman pertama awal juz, itu tinggal tambahkan 20 halaman daripada juz sebelumnya. Itu adalah jumlah halaman Al-Qur'an. Kalau Anda ingin mengetahui halaman juz itu sangat mudah. Kuncinya Anda harus menghafal dulu halaman pertama juz tersebut, kemudian nanti Anda mulai menghitung dari situ, ya, hafalan Anda sudah berada di halaman keberapa. Itu sangat mudah, ya. Karena satu juz itu terdiri dari 20 halaman. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketujuh dalam ujian sistem hafalan Al-Quran ini adalah pertanyaan tentang berapa jumlah ayat dalam halaman tertentu. Misalnya peserta diminta, coba sebutkan halaman 45, berapa jumlah ayatnya? Oke, nanti minta mereka tebak atau minta mereka menghitungnya. Setelah itu buka halaman 50. Ya, halaman 50. Coba sebutkan berapa jumlah ayatnya dan seterusnya. Pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ke-8 adalah sebutkan kata terakhir setiap ayat dalam halaman tertentu. Kalau kita ketahui awal ayat itu biasa ya ayyuhalladzina amanu innalladzina kafaru fa'ammal ladzina amanu dan seperti itu seterusnya. Adapun kalau akhir biasanya alim, basir, mubin atau khabira, ma'aba, mataba dan seterusnya. Nah, ini yang diminta kata terakhir setiap ayat. Nah, ini 8 bentuk ujian lisan pertanyaan untuk membuktikan bahwa sistem hafalan Al-Qur'an yang mutqin berdasarkan sistem ini. Dan ini insya Allah akan sangat mudah sekali dijawab oleh para peserta yang sudah berhasil menerapkan sistem hafalan Al-Qur'an ini dan mereka menghafal Al-Qur'an dengan metode 10 menit dalam 2 buku ini. Nah, saya kira ini saja sebagai muqaddimah sahabat Al-Qur'an. Ikuti terus metode ini, ya, bagaimana menghafal Al-Qur'an cepat, mudah dengan metode 10 menit per halaman dan bagaimana menjadikan hafalan Al-Qur'an kita mutqin seperti surah Al-Fatihah dalam buku sistem hafalan Al-Qur'an mutqin seperti surah Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua dalam menghafal Al-Qur'an dan Allah muliakan kita beserta anak keturunan kita dengan menjadi seorang ahli Al-Quran, hafiz dan hafiz Al-Quran 30 juz mutqin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.